Selamat datang di Jubileo Talk Show hari ini. Bersama saya Rani Safitra. Nah, Jubileo Talk Show ini adalah acara pertama kali yang dibuat di Jubileo itu untuk yang dilakukan secara kontinu dalam memberikan insight untuk para pembisnis dalam memulai usahanya. Hari ini kita akan membahas gimana caranya untuk bisa konsisten dalam memulai bisnis sebagai entrepreneur. Akan ada 3 pembicara hari ini. Mungkin langsung aja kita kenalan. Yang pertama ada Mas Andra Yusuf. Mas Andra boleh masuk ke Room Talk Show. Halo Mas Andra. Halo. Apa kabar? Baik. Oke. Mas Andra adalah seorang Chief Commercial Officer di Jubileo dan sebagai co-founder yang punya experience 7 tahun di marketplace. Sekarang Jubileo udah berapa lama, Mas? 4 tahun. 4 tahun ya? Oke, cukup lama. Oke. Kita panggil narasumber selanjutnya, ada Mas Adrian Gilrandi, Mas Agil sebagai co-founder dan juga director di PTS. Halo Mas Agil, apa kabar? Halo, baik. Ya. Oke. Nah, Mas Agil juga punya experience yang cukup unik ya Mas ya. Jadi hampir 10 tahun itu di operation improvement ya, dan juga supply chain. Ya. Jadi emang stay 10 tahun di bidang itu aja. Oke. Nah, narasumber kita yang ketiga ada Mbak Tania Sina sebagai founder Topaz. Halo Mbak Tania, apa kabar? Baik ya. Oke. Nah, Mbak Tania juga punya experience yang sama-sama sama Mas Andra, itu sama-sama di marketplace ya Mbak ya? Iya betul. Mbak Tania sekarang udah 2 tahun di marketplace dan juga founder dari Topaz. Oke. Thank you banget sebelumnya buat Mbak Tania, Mas Andra dan Mas Agil udah join di talk show Jubileo hari ini ya. Oke. Nah, hari ini kita bakal ngebahas nih Mas dan Mbak terkait tentang konsistensi sebagai entrepreneur dalam menjalankan bisnis. Ada 2 konsistensi sih yang di sini pengen saya bahas, dari segi model bisnisnya itu sendiri dan juga sebagai seorang entrepreneurnya. Mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan yang mendasar sih. Ya. Itu apa sih inspirasi buat Mas Andra, Mbak Agil dan Mbak Tania dalam memulai akhirnya saya memutuskan untuk bisnis? Bisa Dari Mas Agil dulu mungkin boleh. Sampai pilih tempat kayaknya. Oke, thank you Mbak Rani, Andra dan Mbak Tania. Halo teman-teman semua. Jadi mungkin sedikit kalau dari sisi kenapa startup business gitu ya. Sebenarnya saya dan para co-founder selalu melihat dari 2 hal sebenarnya. Bisnis itu terkait dengan momentum dan misi besarnya apa gitu. Di mana PTS ini sebenarnya hadir karena kita pengen menjadi partnernya para local brand UKM Indonesia untuk bisa maju gitu kan, dan juga kita ngelihat momentum dalam 3-4 tahun terakhir ini transformasi digital ini penting gitu, dan peran operations management ini jadi krusial untuk para rekan-rekan UKM brand partner kita. Jadi ya fokusnya di 2 itu sih, momentum sama kita punya misi behind why we build the business. Oke, berarti dari pas pertama untuk start bisnis PTS ini udah ngelihat ada momen kira-kira ini bakal grow. Betul. Oke. Betul. Walaupun titiknya di 4 tahun yang lalu mungkin belum se-hype sekarang ya gitu, belum tapi aware orang terhadap fulfillment itu sendiri. betul. Tapi justru yang kita lihat kalau mulainya telat, then it's gonna be hard to penetrate gitu, karena udah terlambat mungkin. Oke. So, mungkin bisa lanjut oleh Mas Andra. Oke, jadi awal maksudnya dari experience sebelumnya ya, jadi 7 tahun di marketplace, terus waktu itu belajar di divisi acquisition seller gitu. Jadi tiap hari ketemu seller, terus problemnya sama ya, dari inventory, mereka kewalahan dari stok, dari operasionalnya lah gitu. Sedangkan mereka punya beberapa toko di beberapa marketplace ini gitu. Jadi di situ kita Jubileo melihat peluang di situ untuk problem solving gitu. Jadi waktu itu omnichannel pun juga di 2016 kita pertama start develop itu baru booming di China ya, di Indonesia belum, masih awam banget lah gitu. Jadi kebenaran ketemu partner yang basicnya ERP atau developer gitu. Jadi aku di sini ya sebagai komersialnya dengan experience itu sih. Jadi kenapa memilih untuk bisnis ini ya karena dari problem yang ada di market ya, kenapa kita nggak datang untuk solving ya sih sebenarnya. Oke.
ngomongin masalah problem sih Mas. Jadi kan sebenarnya problem di market itu ada banyak angle yang bisa kita lihat ya. Mungkin secara operation atau dia mungkin bisa aja secara salesnya atau bahkan ke manage diri dia sendiri. Akhirnya kenapa Mas Andra dan founder yang lain memutuskan oke kita ambil angle secara operationnya? Karena operasional itu terlihat kayak sebenarnya simple, tapi menghadapinya itu butuh waktu ya sebenarnya. Karena justru 70% kita habis kalau operasional nggak smooth itu bisa di operasional gitu. Yang at least kita nggak bisa fokus ke sales atau ke partnership atau membangun ekosistem dari bisnis kita sendiri gitu. Jadi ya kita memutuskan untuk ya kita dari operasionalnya. Sebenarnya apa yang akhirnya membuat Mbak Tania memilih produk itu untuk dijual? Oke. Kalau dari sisi pemilihan produk, kalau di Tokpas ini kan menjual barang-barang home and living ya. Jadi mungkin saya melihatnya kalau zaman sekarang itu dari mungkin kan zaman sekarang itu milenial itu mulai punya rumah gitu kan. Jadi mereka mulailah ngisi nih rumah mereka gitu. Nah mungkin kalau untuk dari sisi milenial kita itu lebih familiar, kita kurang ya untuk belanja offline gitu kan. Mungkin apalagi mungkin untuk barang-barang yang saat ini kita jual di Tokpas itu kebanyakan mungkin di toko-toko kelontong gitu tersedianya gitu. Zaman sekarang siapa sih milenial yang ke toko kelontong terus kayak belanja di sana gitu. Makanya kita ngelihat mungkin ini nih jadi cocok nih untuk kita coba kembangin untuk jual di online gitu. Oke, jadi emang ngelihat tren dari market itu sekarang untuk trust ke marketplace atau beli secara online lebih tinggi ya. Oke. Terlepas dari pentingnya nge-setting targetnya itu seberapa tinggi, seberapa cepat, yang penting juga memilih matriksnya sih. Karena in a different stage itu your company gitu ya, matriks yang importantnya atau matriks yang jadi kritikalnya itu mungkin beda-beda gitu. Kayak contoh dan salah menentukan matriks ini yang bikin bisa jadi berantakan gitu. Kayak contoh di early stage ketika ini mungkin sebagai gambaran aja gitu, apakah udah perlu kita punya matriks itu traction misalkan, sementara sebenarnya validasi service-nya tadi ataupun produknya itu juga belum tervalidate, ini sebenarnya dimakan market atau enggak gitu loh. MVP satunya aja udah dibuat atau belum misalkan kalau bahasanya anak-anak startup sekarang kan gitu ya. Jadi karena kadang-kadang salah milih matriks tadi, oh yang penting traction dulu gitu kan, apalagi kalau biasanya di backup dengan funding yang gede juga di awal, pengennya fokusnya kelihatannya grow cepet bla bla bla, padahal fundamentally apa yang mau dibangun ini masih belum clear gitu. Jadi nggak semua target itu dalam ukuran seperti traction, users ataupun sales. Bisa jadi seperti kayak contoh ya ini ngedapetin voice of customer, dapetin build the MVP gitu kan, dalam ukuran waktu nentuin saya harus dapat MVP 1 saya dalam berapa minggu, berapa bulan. It's kind of target juga gitu yang nggak dan kita nggak harus punya target itu yang dari awal sampai akhir tuh matriksnya sama, bisa pindah-pindah gitu. Itu yang perlu Iya, ini sih adapting. Mas Andra ada tambahan mungkin? Jadi gitu kan? Ya kalau yang penting kalau dari Jubilee dari awal sih sebenarnya yang penting cash flow aman ya. Aman lah, Jubilee bukan cash flow di depan. Benar, itu dia. Targetingnya gitu kan, yang penting cash flow aman gitu kan gitu. Karena maksudnya ya benar startup sekarang kan maksudnya baru sekedar idea, mereka mendapatkan funding. Sehingga mereka fokus di depan nih untuk attraction-nya gitu. Mereka nggak, maksudnya ya nggak tahu ya, mungkin belum tahu market itu gimana, ini gimana, bahkan baru idea belum implementasi gitu. Bahkan artikel waktu itu aku baca 9 dari 10 startup itu gagal gitu karena mereka hanya mencari attraction di awal karena tergiur nggak bisa memaksimalkan uang dari funding dari venture capital ini gitu. Maksudnya ya karena venture capital ini sebenarnya kan kita diutangin ya sebenarnya gitu kan, ada tanggung jawabnya itu kan gitu. Jadi sebenarnya langkah Jubelio sekarang saya sebenarnya kita masih bootstrap, terus maksudnya kita the real business gitu, maksudnya nggak ada yang maksudnya ya gimana ini bisa diomongin atau gimana jadi drama startup nih
Ya gitu, mereka dapat funding tapi gimana, tapi Jubileo itu maksudnya kita the real the real bisnis, cash flow kita usahakan selalu positif per bulannya, terus saling berbagi dengan tim itu gimana upaya anak-anak dapat bonus atau gimana, terus kita kembangkan dari after sales-nya gimana, karena kita jualan jasa di sini Jubileo gitu, bukan sekedar jualan misalnya kayak air mineral itu yang after habis diminum kita nggak tahu lagi nih gitu, karena long term gitu, partnership gitu, kita bukan sekadar berjualan gitu, jadi kita sebagai as a partner dari klien gitu, jadi itu mungkin bisa dibilang kelebihan dari Jubileo after salesnya itu sih sebenarnya, jadi nggak ada gap, maksudnya ya ada beberapa sebenarnya lu melakukan itu gak gitu, apa nih? Lu nggak, klien nggak bisa ngomong ke lu gitu. Itu banyak terjadi kan, ya, gitu. Itu banyak terjadi itu kan. Bahaya, itu tapi bahaya. Jubileo itu bahkan dari partner kita CEO dari Jubileo sendiri itu bahkan masih open. Batania mungkin bisa merasakan gitu kan, bisa ngobrol dengan langsung CEO, sedangkan yang dilakukan startup sekarang kayak gimana ya? Pintu itu untuk Gua bisa CEO nih. berkomunikasi. Gua harus ya kan, yang penting Tim gua dulu aja. Iya kan gitu. Ya gitu. Padahal justru inputan langsung dari customer ya tadi, the best mentor itu customer itu, maksudnya level founder ini harus emang tahu market gimana gitu, karena ya mau gimana, founder cuma di atas kertas gak sih? Betul gitu, mau gimana pun kita employee juga gitu. Nah, ngobrol masalah founder sih, jadi sebenarnya aku pernah dengar satu kalimat, being a founder is one of the most painful role in the world. Itu relate gak sih dengan apa yang dirasakan? Karena kan responsibility-nya pasti besar ya. Ya bro. Susah banget pertanyaan ini. Oke, jadi sebenarnya masalah mau jadi founder ataupun enggak, ya real life is tough kan, ya kan. Apapun role kita itu pasti ada challenge-nya gitu kan. Nah, tapi mungkin memang being as a founder ini jadi ada tuntutannya punya responsibility lebih gede, karena ibaratnya kita seperti tadi punya gembala-gembala yang harus menjadi gembala untuk tim kita ini yang harus kita pikirin gitu loh, ke depan seperti apa, pengembangannya kayak gimana, keluarga mereka kayak gimana. Jadi tanggung jawabnya itu, responsibility nggak hanya fokus sama diri sendiri dan internal keluarga, tapi skopnya jadi lebih besar dan menyangkut hidup lebih banyak orang lagi gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibilang jadi kesannya jadi painful gitu. Tapi pada prinsipnya masalah painful is painful, tapi kan tinggal bagaimana kita sekarang menginikannya gitu kan ya, menjalankannya kan. Yang penting selama kita bisa balik lagi ke misi besar tadi, painful itu rasanya happy gitu. Jadi ya kan, karena kan itu yang bikin terus kita jadi ya motivating terus gitu kan. Terus jadi ngerasa capek sih, sakit sih gitu, tapi sakitnya tuh ada ngerasain kepuasan gitu loh secara batin yang mungkin nggak bisa dibayar in terms of materi ataupun sesuatu yang kelihatan secara fisik ya gitu ya, tapi itu lebih ke rasa sih gitu, ke dalam. Itu sebenarnya sama sih, maksudnya apa yang dirasakan ya, maksudnya dari perspektif mana kita, maksudnya ini lu mau jadi founder itu kayak gimana, founder yang kayak gimana deh gitu. Maksudnya jujur di Jubileo belajar banyak dari sisi sosialisasi dan kemanusiaannya gitu. Maksudnya jujur kayak waktu itu nunggu tanggal 25, sekarang tanggal 5 udah pusing gitu. Tapi pas ngelihat senyuman tim itu, tadi benar kata Agil, terus apalagi sih yang dikejar gitu, dan kita udah ini apa ya, terus jadi kayak kita yakin terus ikhlas ngejalaninnya untuk growth bareng gitu. Jadi kalau mungkin ini aku udah bilang ke manapun juga, apa sih yang dicari gitu. Sekarang kalau jawabannya simpel sih, pahala udah gitu.
dari Mbak Tania mungkin ada experience apa nih Mbak? Being a founder nih di Topaz. Sama sih, sebenarnya lebih ke dengan menjadi founder kita jadi punya responsibility lebih kan untuk bisa make sure gimana decision yang kita ambil ini bisa bringing good impact for the company, sehingga bulan depan tanggal 25 this company bisa nih untuk aman gitu kan. Dan mungkin tadi sih kita juga sebagai founder ini kita punya passion positif tadi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi gimana caranya biar bisnisnya ini bisa survive dan mungkin syukur bisa berkembang, sehingga kita bisa mengembangkan lagi dengan hire other team lagi, sehingga makin lama juga makin besar dan solid nih timnya. Nah, kayaknya udah banyak banget sih sebenarnya pertanyaannya. Mungkin aku mau lempar ke teman-teman yang nonton online sekarang. Tapi sebelum aku lempar, satu aja pertanyaan. Dari ketika Mas Andra, Mas Agil, dan Mbak Tania itu memulai bisnis, kapan sih Mas Andra, Mas Agil, dan Mbak Tania itu sadar kalau kalian akan berhasil? Kalau gue pribadi sih justru sebenarnya yang bikin menurut saya orang apapun itu role-nya bakal fail gitu ya, kalau emang misalkan jadi complacent lah gitu ya. Justru kalau bisa itu definisi sukses itu adalah something yang nggak pernah bisa lo achieve. Itu yang at least gue coba tanemin di otak saya gitu ya, bahwa sebisa mungkin saya jangan sampai pernah bisa achieve definition of success yang ada di dalam pikiran saya. Karena once kita udah ngerasa oh saya udah berhasil, saya udah sukses, then you stop to improve gitu. Nyaman-nyaman banget. Dan lu akan berada di zona nyaman. Jadi karena kalau misalnya kita ngeliat, saya jujur ya, kalau secara teori dulu cukup banyak mempelajari tentang bagaimana Toyota Way dan the Toyota transform mereka punya organisasi dari mindset bahwa problem itu harus selalu di-create, ya kan? Setting target itu harus selalu di-refine supaya apa? Kita selalu going to the next level. Once kalaupun kita punya, ngerasa ini target kemarin udah achieve, then just revise your target supaya ada apa? Karena problem itu adalah, atau problem ini kan sebenarnya gap antara kita punya target, ideal situation sama current condition kan gitu kan. Selama masih ada problem, dan kita ngebuka ruang untuk selalu improve, dan akhirnya itu yang ngebikin kita terus developing. Karena tadi yang Mbak Tania aja udah bilang bahwa nggak ada itu such thing yang perfection, ya kan? There's no best way, but there's always a better way. Nah, gimana caranya kita selalu find a better way gitu. Kalau udah ngerasa kalau kita udah ngerasa wah ini saya sukses kalau kayak gini deh, nah nanti kalau udah achieve, dan berarti berhenti dong gitu ya. Itu mungkin yang coba kita tanamin. Untuk dari aku sendiri sebenarnya keberhasilannya, sebenarnya kalau ya ini ya menambahkan aja sebenarnya, kalau dari sisi aku sebenarnya bisnis itu nggak pernah rugi gitu. At least dari misalnya kita failed dari materi, itu ada ilmu yang kita ambil dari failed itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ditanya ya, misalnya orang-orang mau jadi apa, jadi entrepreneur, tapi yang melakukan itu cuma 0,1% mungkin, karena mereka di awal udah takut ruginya dulu. Padahal sebenarnya bisnis itu nggak ada rugi loh. At least di materi kita fail, tapi ya apa ya namanya, experience-nya itu nggak bohong gitu. Asal kita mau terus developing terus, learning terus jangan lupa berdoa juga sebenarnya gitu. Kalau saya merasa berhasil itu juga tergantung diri kita masing-masing sih. Kita yang mendefine sendiri kan keberhasilan ini apa, sebenarnya definisi berhasil. Misalnya kadang manusia itu nggak pernah ada puasnya, malahan justru kalaupun ada toko puas. Ya walaupun kita udah mencapai, mungkin justru malahan kadang angle-nya agak berbeda ya sama Mas Agil ya. Kalau saya malahan kalau udah pertama udah set nih goalnya A,
terus begitu mencapai A nanti muncul lagi nih berdasarnya manusia nih kayak mungkin Nggak pernah puas, nggak pernah puas, iya ntar setelah A pengen lagi nih B gitu, jadi malahan nggak ada habisnya gitu. Cuman kalau buat saya justru di tiap poin itu ya jangan lupa bersyukur aja gitu, kayak kita harus grateful, kayak kita boleh lah membandingkan diri dengan orang lain itu nggak apa-apa gitu, menurut saya itu nggak salah gitu, karena ya kadang kita harus melakukan benchmarking juga lah, kayak sebenarnya apakah ini yang kita kerjakan udah cukup baik atau belum, mungkin kita taunya dengan melakukan benchmarking. Cuman jangan sampai benchmarking ini tuh membuat kita jadi stres gitu, harus dijadikan sebagai motivasi untuk berkembang terus gitu. Gitu sih. Dan jangan takut untuk berbeda sih. Iya. Gitu sebenarnya. Bisnis itu bukan masalah modal itu penting ya, tapi it's not the most important one I would say gitu ya. Kenapa? Karena kalau kadang-kadang yang harus kita tuh harus tanya dulu ke diri sendiri gitu loh. Question ini terjadi jangan sampai hanya gara-gara for making an excuse. Kenapa nggak mulai? Karena ya belum ada modal. Nanti karena kalau kayak gitu pas udah dikasih modal juga terus bingung mau bikin apa ya gitu ya. Jadi balik lagi kalau menurut saya sih find your passion. Tadi Mbak Tania bener, passionnya dulu dapetin lu mau ngapain. Terus kalaupun lu mau bikin bisnis, what's the reason untuk ngebangun bisnis itu gitu loh. Misinya apa sih? Visinya apa? Selama ini dua itu clear, then just do. Karena bentuk capital itu bukan hanya dalam bentuk ya kita dikasih duit modal cash terus jalan ya gitu. Saya bisa bilang bahwa kalau secara literally apakah PTS ini jalan bisnisnya ada modal atau enggak? Pasti nggak ada bisnis yang nggak ada modal. Tapi kan source of fund itu macam-macam ya. Bentuk sesimpel gini, mungkin kalau di dunia retail kayak contoh kita bisa ngelihat ada opportunity cash cycle itu kita mainin, misalkan contoh ya, kita bisa dapat term of payment dari customer kita duluan dan paying your ini, itu salah satu bentuk loh, tapi ya itu kan kita mau bangun bisnis kan juga harus ada strateginya, harus ada strateginya. Nggak itu bisnis, karena bikin bisnis nggak hitam putih gitu loh, nggak ada yang kayak harus kayak gini dulu, punya modal dulu, jadi nggak ada pattern yang pakemnya gitu. Jadi ngomong tentang capital, source of fund, the way we get the fund juga itu sangat banyak alternatifnya, and we just be creative. Dan kalau kita emang visi misinya kuat, datang sendiri jalannya nanti. You can find a way lah. Yeah. Yang penting mulai dulu aja. Mulai dulu. Pasti ada jalan. Saya setuju sih, kayak sebenarnya tadi jangan sampai nggak ada modal ini menjadikan excuse untuk nggak start bisnis kan. Karena sebenarnya kalau yang memerlukan modal itu kalau kita mau jadi investor gitu kan. Sedangkan mungkin di dunia ini tuh ada gitu orang-orang yang mau menjadi investor dan ada orang-orang yang suka mengexecute the business gitu, dan sebenarnya dua partai ini sebenarnya saling membutuhkan gitu. Makanya kalau kita lihat sekarang banyak lah venture capital. Jadi kenapa ada venture capital ini? Karena tadi ada gap lah, ada orang-orang yang mungkin good in execution cuman nggak ada modal, sedangkan ada grup juga yang punya banyak modal nih, cuman mungkin udah ada existing bisnis, jadi dia juga nggak mungkin start the another business, mungkin males gitu untuk fokus ke bisnis yang baru gitu. Makanya sebenarnya pasti modal itu bisa datang dari mana aja gitu. Dari Mas Andra. Ya kalau dari Jubileo tadi udah disindir. Ya sebenarnya sih maksudnya ya benar, maksudnya kalau nungguin modal ya kita nggak akan bergerak gitu. Yang penting pertama kita tahu visi misinya kita apa, terus passionnya kita apa. Itu untuk modal itu bisa distrategiin lah gitu, gimana caranya untuk balance antara profit and loss gitu kan. Itu sebenarnya kalau kita nunggu modal ya nggak ada habisnya, bener gitu. Dan bahkan justru dari kita apa yang kita lakukan di awal, yang tadinya kita mau A, ternyata di pasar B gitu. Justru pas modal datang kita udah menemukan market yang bener gitu. Jadi sebenarnya modal itu bukan salah satu problem ya, tapi banyak hal untuk bisa mendapatkan modal. Jangan sampai itu jadi hambatan lah. Iya. Ibaratnya. Modal itu bisa menentukan skillnya juga. Kalau misalnya kita memang modalnya baru,
costnya sedikit kan modal gitu Iya. kan, kita bisa start small dulu Iya, gitu kan, sambil kita mencari market fitnya tadi gitu Betul. kan. Mungkin nanti ketika udah menemukan market fit, mungkin banyak tuh kayak orang yang mau gitu invest di our company Iya. gitu Iya. kan. Ya, dan mungkin gini ya, definisi modal ini nggak harus dalam bentuk uang Uang. dan cash loh. Kayak contoh tadi, saya sama Andra nge-start this business sambil 2 kaki tadi kan bahasanya kan. Itu bentuk dari modal juga, kita ngeluangin waktu lebih ya kan. Harus kerja di kantor sampai jam 5, sampai jam 8 malam ya kan. Dan kita build sesuatu yang baru, dan you have invest more time ya kan. Itu modal ya kan, yang selama ini kalau di kantor kita digaji, Iya. tapi kita doing itu untuk ngelakuin sesuatu yang baru, itu juga bentuk dari modal gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak mau kerjain dulu karena nggak ada ya terus ya nggak mulai gitu loh. Akhirnya nanti tadi kebanyakan itu case-nya yang begitu pas modal juga udah di depan mata, dan juga bingung modalnya mau diapain. Ya kalau Jubilee memanfaatkan apa yang kita punya sih, kayak apartemen kita maksudnya ada partner yang punya, ya udah kenapa enggak gitu kan. Oke, jadi jawabannya sebenarnya mulai dulu aja. Mulai dulu. Yap. Oke, untuk pertanyaan kedua, faktor apa sih yang harus dipunyai oleh teman-teman nih ketika mau start bisnis agar mereka konsisten untuk menjalaninya? Yang berani sih Berani. sebenarnya. Berani ambil resiko gitu. Maksudnya apapun yang kita lakukan ya pasti ada resikonya sih. Dan konsistensi itu sih yang harus dijaga. Dan ya kita harus sadar sih kalau berbisnis itu nggak selalu enak gitu. Jadi kalau pas kita sering nih kayak berhadapan dengan kita harus keluar dari comfort zone kita berada di kondisi yang tadi mungkin malam-malam sakit perut, mungkin kadang-kadang mungkin mau tidur juga mikirnya masih macam-macam, ya itu harus bisa handle the pressure sih. Saya harus konsisten aja gitu. Kita harus percaya kalau ya ini emang part of the process gitu. Oke, last pertanyaan sih nih. Apa sih menurut dari Mas Andra, Mas Agil dan Mbak Tania, reason para pembisnis itu akhirnya berhenti dan memilih untuk menutup bisnis? Jawabannya Kayaknya tanya sama yang tutup ya. Mungkin ada Iya. teman ya. Ya maksudnya pengalaman maksudnya dengan maksudnya yang lain ya, mungkin ya itu tadi maksudnya apa ya, karena apa ya, mungkin gimana ya ngomongnya, takut salah nih gue. mungkin gini kali ya, kalau bisnis tutup itu faktornya banyak banget ya. Banyak. Jadi susah juga kalau bisa di-summarize atau dibikin compact jadi hanya satu jawaban. Bisa jadi juga karena emang ya tadi banyak bisnis tutup yang memang trennya misalkan sudah berubah. Kita kayak tahu misalkan dan the company-nya nggak bisa evolve, nggak bisa adapt gitu kan. Kita tahu dalam 10 tahun terakhir ini transformasi digital nge-disrupt banyak bisnis, dan when the existing player-nya itu nggak ready untuk bisa pivot atau kayak gimana, ya dia harus shut down the business. Bisa juga karena emang ya tadi dari sisi founders-nya juga nggak clear sebenarnya aim-nya for building the business itu apa gitu. Jadi once dia mungkin ketemu tembok sekali, 2 kali, dan abis itu give up. Ya, jadi itu mungkin faktornya bisa banyak banget. Yang paling penting gimana caranya supaya itu nggak kejadian di kita. Ya kan, saya sih ya Amit ya. iya amit gitu. Yang penting ya menurut saya sih kalau saya prinsipnya 2 tadi, selama kalian itu punya misi yang clear, terus jangan selalu kayak ngerasa paling jago walaupun jadi founder, belum tentu kamu yang paling benar, ya kan? Dan kamu yang paling pinter, bisa jadi juga the best idea ataupun hal-hal baru, inovasi itu muncul dari your team, your clients, ya kan? Jadilah a good listener, ya kan? Itu yang ya jangan being ya tadi, jangan complacent tadi, gitu. Itu yang ngebikin kita bisa terus adapt dan ya insya Allah sustain ya. Ya itu sih sama lah sebenarnya. Itu nggak jauh, jadi maksudnya ya apa ya kita juga harus yakin gitu, maksudnya terus berkembang juga, terus belajar gitu. Belum tentu jadi founder itu ya itu semuanya serba benar gitu ya, benar kayak tadi. Bahkan yang saya lakukan di Jubilee juga selalu
open discuss itu two way gitu, jadi nggak one way gitu, jadi nggak hanya founder itu selalu benar, jadi maksudnya selalu ada diskusi di antara tim dan founder itu yang at least menemukan alternatifnya gitu. Kadang nggak banyak juga alternatif itu justru ketemu dari tim itu sendiri gitu, bukan dari founder itu gitu. Jadi ya maksudnya ya kita harus melakukan di mana positioning sih sebenarnya gitu sih. Biasanya mungkin tambah. Nggak sih, udah dijelaskan. Ya, oke. Sebenarnya balik lagi tadi tergantung sama gimana cara kita bisa memaintain internal kita sendiri. Karena kalau kita nggak bisa memaintain internal kita sendiri dan selalu merasa oke gue lebih, itu kemungkinan menjadi salah satu faktor bisnis itu bisa menjadi tutup ya. Oke. Nah mungkin ini udah di akhir acara. Yang bisa saya simpulin sebenarnya adalah tidak ada shortcut dalam berbisnis karena semuanya itu butuh proses. Dan untuk menjadi seseorang yang konsisten itu butuh Oke, ada pertanyaan lagi nih baru masuk. Ini kita jawab dulu ya Mas ya. Satu pertanyaan lagi. Oke, dari Ihsan, Business Fashion. Pertanyaannya, bagaimana Jubelio bisa membantu atau mempertahankan penjualan user, mengingat ke depan bisa saja ada kebijakan dadakan yang dibuat suatu marketplace yang merugikan user, misalkan tiba-tiba akunnya di-ban. Apakah ada model bisnis Jubelio yang bisa menjawab permasalahan ini? Juga berat ya. Ya jadi sebenarnya Jubelio itu kan sebenarnya marketplace itu hanya sebagian dari sales channel dari Jubelio gitu, maksudnya makanya alternatif itu Jubelio kita punya beberapa produk, Jubelio POS, Jubelio Web Store, Jubelio Fulfillment gitu ya, at least menjadi satu kesatuan Jubelio Chat gitu sebenarnya gitu. Jadi ya kalau tadi dibilang ada kemungkinan marketplace itu membuat sendiri atau gimana gitu, tapi di sisi lain kita juga punya alternatif lain atau visi dan misi yang lain gitu, maksudnya dari web store itu sendiri, maksudnya ya terus dari mungkin agak ngerana ke PTS, kita bikin WMS gitu kan. Itu sebenarnya kan ada hal feature-feature yang lain ya sales channel dari marketplace itu sebagian dari feature dari Jubelio dan kita sebenarnya juga include akunting juga sebenarnya. Jadi sebenarnya di Jubelio banyak hal yang bisa dieksplor lagi untuk memulai bisnisnya Mas Ihsan ya. Jadi di akhir acara ini udah nggak selalu meninggi tapi merendah, jadi selalu terus belajar. Oke. Nah berhubungan ini kita udah mau selesai dan ini mungkin relate sama pertanyaan Mas Ihsan ya. Jubelio ada bagi-bagi Jubelio Store free. Caranya tinggal jawab satu pertanyaan ini. Menurut teman-teman apa poin dalam menjalankan konsistensi bisnis? Untuk jawaban yang paling menarik itu bisa di-share di kolom komen dan pemenangnya akan di-share di grup Telegram Jubelio. Oke, thank you banget untuk Mas Agil, Mas Andra dan Mbak Tania udah sharing di sini. Semoga ilmunya sangat berguna nih buat teman-teman yang lain. Thank you ya Mas Agil. Oke, thank you.